Udah muncul A2? Udah muncul? Udah, Kak. Oke. Nah, kita kan kemarin udah belajar tentang eh, ah, vektor ya. Sekarang kita mau coba masuk ke materi selanjutnya yaitu kinematika. Oke, berikutnya adalah kinematika. Oke, kinematika itu belajar tentang apa dulu? Tahu nggak? Gerak. Ya, gitu. Dia mempelajari tentang gerak benda tanpa memperhatikan penyebab geraknya. Penyebab gerak itu adalah gaya. Jadi kalau di kinematika, kita hanya lihat gerakannya aja. Gayanya sama sekali nggak kita tanyain. Ah, kayak gini programnya. Misalkan ada tiga buah benda, tiga buah mobil bergerak mobilnya. Yang satu bergerak karena didorong, yang satu bergerak karena ditarik, yang satu lagi bergerak karena tidak ditabrak. Secara kinematika yang kita lihat itu hanya gerakannya. Berarti ketiga mobil itu kita tinjau secara kinematika itu akan diperlakukan secara sama. Jadi kita nggak peduli kenapa dia bisa bergerak. Nanti kalau kita udah bahas bab kinematika, baru bab dinamika. Dinamika baru memperdulikan penyebabnya. Gitu ya. Nah, kenapa di awal-awal kemarin kita belajarnya vektor dulu? Karena di kinematika itu ada vektornya, A2. Nah, yang paling basic di kinematika itu adalah kita harus bisa membedakan mana yang bagian vektor dan mana yang bagian alam. Ya, itu dulu. Karena kalau kita ngebedainnya aja masih salah, maka nanti ke depannya juga akan salah. Kayak kita bisa ngebedain vektor dan polar itu gimana. Oke, kita bikin dulu. Nah, kinematika kan cuma belajar tentang gerak benda ya, dua. Karena dia cuma belajar tentang gerak benda, berarti besaran yang kita tinjau itu benar-benar sangat terbatas. Oke, yang pertama, kinematika itu belajar yang namanya jarak dan perpindahan. Pernah dengar kan? A2 di SMA, jarak dan perpindahan. Pernah dengar? Pernah. Oke, jarak dan perpindahan itu memiliki satuan yang sama, yaitu satuannya adalah meter. Artinya, jarak dan perpindahan itu secara dimensi dia sama. Pertanyaannya adalah, yang vektor yang mana dulu? Jarak atau perpindahan? Perpindahan. Ya, jadi yang vektor itu adalah perpindahan. Perpindahan itu vektor, jarak itu adalah skalar. Simbolnya sama dua, sama-sama simbolnya delta R. Bedanya yang satu pakai vektor, yang satu delta R nggak pakai vektor. Dulu di SMA disingkatnya S. Kalau A2 pakai buku teks yang bahasa Inggris, perpindahan itu yang namanya displacement, sedangkan jarak yang namanya distance. Paham? Jadi displacement itu vektor, distance itu adalah jarak. Paham? Nah, A2 bisa nggak ngebedainnya, ngitungnya ketika di soal? Bisa nggak? Bagaimana cara menghitung jarak sama perpindahan? Tidak. Oke, biar enak kita kasih contoh di A2. Contoh, biar gampang.
A2 awalnya di sini, titik A. Terus A2 bergerak ke arah timur sejauh 4 kilometer sampailah di titik B. Di titik B, A2 gerak lagi ke arah selatan sejauh 3 kilometer sampailah A2 di titik C. Pertanyaan saya A2. Perpindahan saya dari A sampai C itu bagaimana? Jarak tempuh saya dari A sampai C itu bagaimana? Gimana A2 jawabnya? Hmm, Kalau jaraknya 7 Hmm? kilometer. Jarak 7 kilo, terus perpindahannya Dan pakai Pitagoras. jadi berapa? 5. 5 kilo. Yakin nih? Nggak mau ditukar? Nggak mau diganti? Hmm, Yakin? iya. Oke, kita coba lihat ya. Perpindahannya 5 kilo. Betul atau salah menurut A2? Itu salah. Hmm, Hmm? Jawabannya dipastikan salah. Kenapa? Tadi kan A2 sendiri yang bilang kalau perpindahan itu vektor. Betul A2? Iya. Waktu kita belajar vektor kemarin, apa itu vektor? Vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. A2 tahu perpindahan itu vektor, tapi A2 jawabnya 5 kilo. 5 kilo itu vektor atau skalar A2? Salah. Ya iya, udah pasti salah. Kalau A2 tahu itu vektor, maka jawabannya juga harus vektor. Terus gimana dong jawabannya? Ya udah, vektor lagi. Kan ini kan dari A ke C itu 4 ke kanan, 3 ke bawah kan. Berarti kalau secara vektor nulisnya apa? 4i min 3j. Satuannya di akhir. Paham dong? Kecuali soalnya tadi mintanya adalah besar perpindahan. Gimana ngitung besar vektor? Akar kuadrat komponennya kan. Iya. 4 Kata kuadrat ditambah min 3 tiga. kuadrat. Baru benar jawabannya. Jadi, adalah mulai biasakan. Lihat yang ditanya apa. Kalau yang ditanya besarnya, berarti boleh jawabannya 5. Tapi kalau tanyanya vektor, tadi kan dia nggak bilang vektor. Tapi kan A2 tahu perpindahan ke vektor. Maka defaultnya adalah vektor. Paham? Paham. Tuh, kalau jaraknya 7 kilo betul salah? Betul. Karena jarak itu tidak peduli. Kita mau gerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Jarak itu yang dihitung adalah total panjang lintasan. Oke? Nah, yang kedua, dua. Ada yang namanya kecepatan, ada yang namanya kelajuan. Dua-duanya punya satuan yang sama, yaitu meter per second. Berarti dua-duanya itu satu satu dimensi ya, satu setara kan. Pertanyaannya dua, mana yang vektor? Laju. Kelajuan, yakin? Bukan kecepatan, yakin? Yang vektor Hmm, adalah kecepatan. Itu vektor. Kalau kelajuan itu skalar. Simbolnya sama-sama V. Yang satu pakai vektor, yang satu V-nya nggak pakai vektor. Kalau A2 pakai buku teks yang bahasa Inggris, kecepatan itu yang bahasa Inggrisnya velocity. Sedangkan kelajuan, bahasa Inggrisnya
speed. Makanya di mobil atau di motor itu adanya speedometer, bukan velocity meter. Kenapa? Karena speedometer hanya menunjuk angka, nggak ada arahnya. Kalau A2 ngitung kecepatan angin, nah di atau di apa ya di GPS, kadang di beberapa GPS ya ada menunjukkan eh, velocimeter atau menunjukkan arah dan kecepatannya. Misalkan dia 10 meter per second, arahnya southeast, kayak gitu. Jadi dia kalau dia ada arahnya itu namanya adalah velocimeter. Sedangkan kalau kelajuan itu adalah speed. Jadi yang vektor adalah kecepatan. Nah, kecepatan dan kelajuan itu ada dua. Yang pertama namanya kecepatan rata-rata. Disingkatnya V average. Apa rumusnya V average? Aduh, apa rumusnya? V average? Hmm. Ayo, delta R dibagi dengan delta T. Karena V itu vektor, delta R-nya pakainya perpindahan. Paham? Hmm. Paham. Yang kedua, namanya adalah kecepatan sesaat. Atau bahasa Inggrisnya spontaneous velocity. Simbolnya V dalam kurung T. Adua tahu nggak bagaimana cara mencari kecepatan saat? Tahu? Tahu nggak? Enggak. Dengan cara diturunkan terhadap waktu dari posisi L. Nah, kelajuan juga sama. Dua. Ada yang namanya kelajuan rata-rata dan ada juga kelajuan sesaat. Bedanya, karena kelajuan itu skalar, dia pakai jarak, nggak pakai vektor perpindahan. Paham? Nah, Paham. besaran ketiga, yaitu yang vektornya adalah percepatan, yang di skalarnya namanya perlajuan. Oke? Percepatan dan perlajuan ada dua jenis. Yang pertama, percepatan rata-rata. Disingkatnya A. Oh, ini A ya, simbolnya. Juga A. A average. Rumusnya adalah delta P dibagi dengan delta T. Karena percepatan itu vektor, maka pakainya velocity ya. Nah, yang kedua namanya adalah percepatan sesaat. Spontaneous velocity acceleration. A fungsi T. Yaitu tinggal turunkan terhadap waktu dari fungsi kecepatan. Sama, perlajuan juga sama, A2. Ada yang namanya perlajuan rata-rata, ada yang namanya perlajuan sesaat. Paham, A2? Ngerti? Udah, kinematika cuman belajar tiga ini aja. Tiga untuk besaran vektor, tiga untuk besaran skalar. Jadi benar-benar sangat sederhana. Coba A2 perhatikan. Ketiga besaran vektor, perpindahan, kecepatan, dan kelajuan, kalau kita perhatikan itu saling terkait ya. Kalau A2 punya fungsi R itu posisi. Maka A2 bisa mendapatkan perpindahannya, tinggal delta R. Kalau A2 punya fungsi R, A2 bisa dapetin kecepatannya, tinggal diturunkan terhadap waktu. Kalau udah dapat kecepatan, dapat percepatannya, diturunkan lagi terhadap waktu. A2 pertanyaannya, bisa nggak kalau dibalik? Kalau yang diketahui itu adalah percepatan, bisa nggak kita mencari kecepatannya dua? Bisa. Diapain? Di integralnya.
Integral, betul. Lihat ya. Kita tadi punya apa? A itu adalah dv per dt, betul? Hmm. Kalau saya kali silang, A dt sama dengan dv, betul? Hmm. Dt dan dv itu namanya operator integral. Nggak ada artinya. Supaya dia ada artinya gimana? Harus dikasih integral. Matching. Di kedua ruas dikasih integral. Biar ada artinya. Karena ruas kiri itu kan A terhadap T. Berarti batasnya T ya. Anggaplah T mula-mula sampai T tertentu. Ruas kanan dV. Batasnya berarti V. V mula-mula sampai V tertentu. Sama dua. Hmm. A2 tahu nggak integral dari A terhadap T itu apa? Integral A T itu apa? Tahu nggak? A terhadap T apa integralnya? Tahu? Tahu nggak? Aduh, Enggak. enggak. Saya juga nggak tahu. Kenapa? Tuh nggak dikasih tahu hanya kayak gimana. Siapa dari integral ADT yang nggak tahu dia juga. Biarin aja. Integral A terhadap T. Kalau integral dv A2 tahu nggak? Tahu nggak? Hmm. Kalau integral dv tahu. Yaitu V. Jangan lupa batasnya. V mula-mula, V tertentu. Sama aja. Batas atas dikurangin batas bawah. Tidak lain adalah delta V. Berarti A2 integral dari ADT itu hasilnya bukan V, tapi delta V. Hmm? Dengan cara yang sama, kita tahu apa? Kalau V itu adalah dr per dt kan. Oke, kalau kita pindah ruang, V dt sama dengan dr. Dr dan dt itu operator. Tidak ada artinya kalau nggak ada integralnya. Karena ini fungsi T dari T mula-mula sampai T tertentu. Ini fungsi R dari R mula-mula sampai R tertentu. Integral V dt apa? Nggak tahu. Kalian bisa lihat V-nya kayak apa. Kalau integral dr, R. Batasnya dari R mula-mula, RT. RT min R mula-mula. Sama aja delta. Jadi, kesimpulannya, integral V dt bukan R, tapi delta R. Berarti kalau kita bikin kesimpulan ini flowchart nih. Kalau kita dikasih tahu fungsi R, dengan mudah kita cari fungsi V. Tinggal diturunin ya. Kalau kita punya fungsi V, dengan mudah kita dapat fungsi A. Diturunin. Kalau dibalik, kalau kita punya fungsi A, kita integralkan sekali, maka yang didapat adalah delta V, bukan V ya. Dari delta V ini kita olah sedikit, supaya dapatnya V. V kalau diintegralkan sekali lagi, dapatnya delta L. Diolah sedikit, dapatnya L. Paham? Ini flowchart kita. Nah, sekarang saya mau nanya ke menurut A2, apa yang pertama kali dianalisa apabila mengerjakan soal kinematika? Apa? Tahu nggak A2?
Kalau kita mengerjakan soal kinematika, apa yang pertama kali kita harus analisa dulu? Oh, apa dua? Apa yang harus kita analisa kalau kita ketemu atau mengerjakan soal kinematika? Oh, yang harus dianalisa adalah ini. Kita harus tahu jenis geraknya. Oke? Kita harus tahu jenis geraknya apa. Nah, kita sekarang kan masih belajar gerak lurus. Atau disingkatnya GL, gerak lurus. Seingat A2 di SMA, gerak lurus itu ada berapa jenis A2? Dua. Apa aja? Yang gerak lurus beraturan dan globa beraturan. Kalau di SMA cuma dua, yaitu adalah GLB, yang kedua GLBB. Betul. Iya. Kalau di kuliah ada tiga, dua. Yang ketiga namanya GLTB, gerak lurus tidak beraturan. Bedanya di mana? GLB itu cirinya kecepatannya konstan. Konstan itu angka. Kalau V-nya konstan, percepatannya pasti nol. Kalau GLBB, kecepatannya itu merupakan suatu fungsi, berubah-ubah, fungsi T. Kalau dia GLBB, percepatannya itu konstan. Konstan artinya angka, tapi bukan angka nol. Kalau GLTB, kecepatannya fungsi waktu. Dan percepatannya juga fungsi waktu. Jadi, paling gampang ngebedain itu GLB, GLBB, atau GLTB, lihatnya dari A. Itu paling mudah. Oke? Emang kenapa A2 kita harus tahu jenis geraknya? Karena jenis gerak itu akan mempengaruhi bagaimana kita mengerjakan soalnya. Jadi, apabila kasusnya itu adalah GLB atau GLBB. Oke? Tahu dari mana dia GLB atau GLBB? Tahu dari A-nya. Berarti A-nya nilainya 0 atau A-nya nilainya angka. Oke ya. Jadi kalau kasusnya GLB atau GLBB, A-nya 0 atau A-nya angka. Nah, oke. Nah, sesusah apapun soal kalau kasusnya cuma GLB atau GLBB, A2 tinggal gunakan rumus dasar kinematika yang biasa dikasih tahu di SMA. Yaitu apa? V saat T tertentu sama dengan V mula-mula ditambah A dikali delta T. Rumus kedua, delta R atau biasa disebutnya S. V 0 delta T ditambah itu delta T kuadrat. Rumus ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta N. Sesusah apapun soalnya, A2, kalau A2 sudah memastikan ini kasusnya cuma kinematika GLB atau GLBB, sesusah apapun itu, pasti bisa diselesaikan dengan
tiga rumus SMA ini. Pasti. Paham? Nah, masalahnya adalah, kan ini udah TPB ya. Bisa aja kasusnya bukan GLB, GLBG. Jadi, apabila kasusnya itu adalah GLTB, gerak lurus tidak beraturan. Kalau kasusnya GLTB, saran saya, jangan sekali-kali kita menggunakan rumus dasar kinematika yang A2 tahu dari SMP. Yang tadi di atas yang tiga itu. Jangan sekali-kali pakai itu. Kenapa? Karena hasilnya pasti salah. Pasti. Terus kalau nggak pakai itu pakai apa dong? Nah, kalau kita udah tahu kasusnya GLB atau GLTB, nggak ada cara lain selain kita harus gunakan konsep turunan dan integral yang tadi saya ajari. Kalau kita dikasih tahu fungsi R, turunkan sekali jadi fungsi V. Fungsi V kita turunkan sekali jadi fungsi A. Kalau dibalik, kalau kita punya fungsi A, astagfirullah, dinaikin sekali, jadinya bukan V tapi delta V. Delta V itu kan VT, VT2 min VT1 kan, atau V nol ya. Nanti jadi tadi V nolnya, V-nya. Cari V-nya bukan V nol VT ya, dan VT-nya. Kalau VT-nya udah diintegralkan, dapatnya adalah delta R. Dari delta R, ntar itu adalah RT min R0. Maka kita sudah dapat R-nya. Paham? Jadi kalau kita tahu kasusnya adalah GLTB, jangan sekali-kali pakai tiga rumus SMA. Tanggal. Coba lihat soal pretestnya ya. Oke. Oke. Paham. Ini gabung sama vektor deh. Coba ya. Ini 2022. Coba dijawab sama A2 ya. Oke, coba A2. 2 menit. Kerjain A2. Bisa A2? Iya, dicoba. Oke, 2 menit ya. Sampai jam 12.38.
Dapat A2. Astagfirullah. Ayo. Dapat A2? Enggak. Belum. Belum. Oke. Tapi bisa. Hmm, Masih bingung. Dua. Apa tadi rumusnya I average A2? Hmm, Delta Delta R R per dibagi delta T. dengan delta T. Karena ada dua pergerakan, maka delta R1 ditambah delta R2, betul? Heeh. Oke. Delta R1 bergerak dengan kecepatan 41,5, berarti kan delta itu sama aja kayak S kan? Berarti V0 kali delta T kan? 40 ke 1,5 berapa? 60 kilo ya? Betul? Iya. Betul. Aduh, Hmm, delta R2 60 dalam 30 menit, berarti 30 kilo, betul? Iya. Waktunya 1,5 ditambah 0,5 jam tapi ya. Maka dapatlah 45 kilometer per jam. Sama dua. Hmm, Ngerti? Iya. Coba kita lihat lagi ya. Soalnya tuh seperti itu kira-kira pretest tuh. Nggak susah amat. Man, kadang butuh konsep. Tuh. Ini nanti. Nah, kadang juga soalnya kayak gini. Aduh, ini soal tentang dimensi. Ini soal 2024 atau 23 gitu. Terus, coba aduh adik. Coba aduh jawab deh. Besaran dimensi untuk momentum apa ya, dua? Tahu nggak? M itu massa, L itu length, T itu time. Apa besaran dimensi momentum? Tahu A2? Yang A. Momentum tuh rumusnya apa sih A2? Yaitu rumusnya adalah M dikali V, betul? M-nya Iya. sendiri kan massa M. V-nya kan meter per second kan? Meter itu length, second min 1. Oke, gampang kan? Tuh, lanjut. Nah, ini bisa coba. Ini juga tentang dimensi A2. Coba dulu. Coba dibaca dulu 1 menit. PK mobil memenuhi syarat ET sama dengan AT kuadrat plus BT. Maka satuan yang sesuai untuk A dengan B itu apa ya? A-nya apa, B-nya apa? Apa dua? Apa ya dua? Kalau A2, terdengar soalnya. Kadang-kadang. Ya, apa A2 jawabannya? Hmm, Yo, gampang. Energi itu satuannya apa sih A2? Sorry. Apa satuan energi A2? Energi itu satuannya Joule, betul? Iya. Joule tapi kan bukan besaran pokok ya. Kita ubah. Joule tuh kan kayak di EK berarti setengah mv kuadrat ya.
M-nya itu kilogram, V kuadrat berarti meter kuadrat per second kuadrat. Betul? Jadi joule itu sepadan dengan kilogram meter kuadrat second kuadrat. Ya udah, berarti A dikali T kuadrat satuannya harus kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Kan A-nya nggak tahu. Kan T kan time ya. Oke. Kita sama aja mas. Time. Oh ya udah. Oh dia minta satuan ya. Ya udah. Satuannya T kan second. Harus satuannya sama. Kilogram meter per second kuadrat. Berarti A-nya itu adalah kilogram meter kuadrat. Meter kuadrat per second pangkat 4. Mana yo? Ini salah. Second min 4 ini betul. Ini betul. Ini salah. Ini salah. Tinggal jawabannya antara C sama B. Lihat lagi. BT. Berarti sama dong. IBT juga satuannya joule kan. Harus kilogram meter kuadrat per second kuadrat. T itu kan second. Kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Berarti B-nya itu harus kilogram meter kuadrat second min 3. Jawabannya. Jawabannya kita macam apa? Jawabannya berarti beta ya. Paham? A2. Paham. Oke. Nah, oh ya. Nah, jadi ya, coba kita lihat lagi ya soalnya ya. Oke. Nah ini. Coba A2 kerjakan. Coba ya, A2 kerjain ya. Saya mau sholat dulu bentar ya A2 ya. Bisa dikerjain? Bisa? Ya, bisa. Oke, saya mau sholat dulu bentar.
Udah dapat? A2 Dapat apa? 10 kilo sama 14 kilo. Coba ya. Kita coba 10. Berarti kan ini awalnya gerak ke timur ya. Dari sini gerak ke timur 4 kilo. Belok ke arah selatan 8 kilo. Terus ke arah timur lagi 2 kilo gitu ya. Yang udah pas itu jaraknya ya tinggal tambahin 14 kan. Sini udah salah, salah, salah. Tinggal antara dua pilihan. B atau E. Nah, saya delta R-nya. Delta R-nya itu kan berarti kan dari sini sampai sini kan. Ini bedanya berapa delta R-nya? 6I minus 8J. Betul? Berarti kalau nilainya berarti akar dari 6 kuadrat ditambah min 8 kuadrat berarti 10. Kayak jawabannya adalah E. Betul ya? Betul? Iya. Oke, kita lihat lagi soalnya. Nah, ini juga ini teori tentang vektor. Mana dari pernyataan ini yang tidak tepat? Nah, cek. Korea. Eh, Yang mana? hmm, 6B. B dan C. Nggak sih? Arah vektor dapat positif tapi nggak sedikit negatif kan ya. Besar vektor tidak bisa negatif kan karena besar kan yang akar itu kan. Nah ini kayaknya typo deh kalau ini dihilangkan maka cuma yang C doang kan. Betul ya? Hmm, Gitu kan. Jadi sedikit typo ini. Lanjut ya. Kita coba lihat lagi soalnya seperti apa. Nah ini. Ini soal vektor lagi. Kita kan kemarin udah baca vektor kan. Oke. Coba A2 kerjain ini. 2 menit. Dapat A2. belum, bentar. Oke.
Cepat A2. Nggak dapet. Nggak dapat? Heeh. Oke. A2 tahu kan waktu kita belajar vektor, Iya. nilai itu artinya besarnya kan. Kalau kita punya vektor A ditambah vektor B, kalau kita ngitung nilainya sama aja apa? Akar dari besar vektor A kuadrat ditambah besar vektor B kuadrat ditambah 2 kali besar vektor A besar vektor B cos theta. Itu nggak A2? Betul. Hmm. Berarti apa? Nilai dari A plus B itu bergantung pada nilai cos tetanya kan? Benar nggak? Iya. Karena nilai A sama nilai B kan udah fix. Ya udah kita cari aja nilai maksimumnya dan nilai minimumnya. Nilai maksimum cos theta itu paling gede berapa ya A2? Cos paling besar berapa? 360. Nilainya cos cos cos. Nilai Oh, cos paling besar berapa? Satu kan? Ya nggak? iya. Cos satu itu terjadi saat tetanya berapa? 0 derajat No. kan? Gimana gambar 0 derajat itu? Ini kan? Ini yang berapa sih? 10 sama 35 ya. Ini yang 10. Terus lagi ini 35. Berarti berapa totalnya? Maksimumnya? 45 kan? Ya nggak? Iya. Berarti nggak mungkin 50, nggak mungkin 60. Masih ada 3 pilihan. Berarti kita cari minimumnya. Nilai kos paling kecil berapa dua? No. Emang nggak ada kos yang di bawah 0. Min, satu. Ada kan kos min satu? Iya. Berapa sudut tetanya kalau min satu? I ya. Benar nggak? Terus 180 derajat. Betul. Iya. Gimana gambar vektornya? Kan 10 ya. Terus 80 dia ke sini kan. Bayang 35. Berarti panjangnya berapa maksimalnya? Minimal ya 25 kan? Ya nggak? Betul. Hmm. Berarti nggak mungkin dia lebih kecil ya 25. Ya udah, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Maka jawabannya adalah paruh. Paham dua. Paham. Oke. Lagi ya, coba lihat lagi soalnya seperti apa. Nah ini juga tentang vektor. Oke, coba dikerjain aku. Kita kan ini udah belajar kan vektor kan kemarin kan? Udah ya, Iya. coba kerjain aku.
Tujuh. Berapa? Tujuh. Oke, masih ingat kan caranya? Masih ingat? Halo, halo. Kalau iya. Apa? Apa? Misal, kan kita tinggal kaliin yang samanya aja ya. Jadi kan I sama I, vektor A, dot vektor B, I sama I jadinya min 2, J sama J plus 6, K sama K 3, 7. Gampang ya? Oke, coba lihat lagi soal lanjutannya. Nah, ini posisi. Oke. Nah, ini kinematika nih A2. Coba dikerjain sama dia. Bisa? 2 menit. 3 menit deh. Sampai 13:27 deh. Dia punya fungsi kecepatan, tapi yang diminta posisi saat detik. Dua satu. Tuh, gimana caranya? Karena kita dikasih fungsi V, mau cari X tinggal di integral ya. Tapi ingat, integral itu dapatnya delta. Delta X itu integral Cx dt. Yang namanya integral harus ada batas. Batasnya di mana? Dari 0 sampai
Yang diinginkan 2. Sama gini X1 2 dikurangin X1 0. Integralin jadinya T pangkat 3 ditambah T kuadrat ditambah 2T. Batasnya 0,2. Karena X0-nya 5, ada petom X2-nya min 5 sama dengan 2 pangkat 3 min 0 ditambah 2 pangkat 2 min 0 ditambah 2, 2 min 0. Berarti X2-nya itu adalah 5 ditambah 8 tambah 4 ditambah 4. 5 tambah 8, 13, 17, 17 tambah 4, 21. Paham ya? A2? Ngerti? Oke, lanjut lagi. Oke. Oke, nah, sebentar, kita banyakin dulu. Nah, coba ini. Ini udah mulai susah, sedikit-sedikit. Coba, tapi tetap kinematika dasar ya. Coba dikerjain aja. 5 menit. Pada lama sedikit, 5 menit lah. Ada dua mobil, mobilnya berjarak 200 kilometer. Paling mendekat, berarti mungkin yang satu kanan satu kiri. Mobil pertama bergerak dengan laju tetap 30 meter per jam. Kedua dengan laju tetap 50 km per jam. Pertanyaannya adalah, pada jam keberapa mereka akan berpapasan?
2,5. Apa? 2,5. Ini saya mulai. Apa dapetnya? 2,5. Caranya gimana itu? Kan dia gini ya, ada dua mobil, mobil A dan mobil B. Mereka punya jarak 200 kilometer. Berarti mobil A itu posisi awalnya di nol dengan kecepatan mobil A sebesar 30. Percepatannya nol ya, nggak ada. Mobil B, sisi awalnya di 200, kecepatan awal B-nya 50. Min 50 karena ke arah kiri ya. Oke, percepatan B-nya nol. Kalau di soal dia bilang berpapasan, itu akan terjadi saat posisi dan waktu yang sama. Jadi adalah X0 ditambah VA dikali delta T ditambah setengah AA delta T kuadrat X0 ditambah VB delta T ditambah setengah AB delta T kuadrat. Delta T ini hilangin, X0 hilangin. 30 delta T 200 ditambah min 50 delta T. Berarti kita dapat delta T-nya adalah 200 per 80. Berarti sama aja 2,5 jam. Maka jawabannya adalah 2,5. Ya, coba lihat lagi soalnya. Nah, oke, juga soal tes. Coba dikerjain. 3 menit.
Deket? Nggak? Dapat? Enggak, Belum? Kenapa? belum. Kenapa Anda keluar? Ingat nggak tadi di awal saya bilang apa? Kalau kita ketemu soal kinematika, apa yang pertama kali dilakukan? Cek jenis kinematikanya apa, betul? Betul. Dari mana? Dan Percepatan. menurut kalau menurut A2, ini jenis geraknya apa? GLB, GLBB, atau GLTB? ILTB. Karena ini kita tahu GLTB, berarti nggak bisa pakai rumus FMA, harus pakai integral. Karena dia punyanya A, tapi yang dicari posisi dua kali integral kan? Integral A itu delta V. Delta V sama dengan integral A dt. Betul? Dari mana Betul. dia ngasih tahu kecepatan awal kan? Dari nol sampai, jangan sampai satu sampai T. Maka kita akan dapatnya T minus V1. Berapa integralnya? Min 6T jadinya min 3T kuadrat. Betul? Iya, Maka kita akan punya T sama dengan V1 itu berapa? V1, V0. Berapa itu V0-nya? 2 ya. aduh. Berarti 2 dikurang 3T kuadrat. Baru diintegralkan sekali lagi. Integral V kan delta R kan. Integral VT dt. Baru masukin batasnya. Dari nol sampai satu. Ini sampai T ya, sorry. Ya kan? Oke, masukin deh. Berarti ini apa? R, R1 min R0. T-nya integralin. T-nya 2T dikurang T pangkat 3. Betul? Maka R1, R0-nya berapa? R0-nya 8. Sama dengan 2, 1 min 0, min 1 pangkat 3 min 0. Berarti R1-nya adalah 8 ditambah 2 dikurang 1. Jawabannya 9. Paham? Ngerti? Oh, ngerti. Kita harus tahu apakah kita boleh pakai rumus TK di soal ini. Apakah tidak boleh? Nah, kan tadi saya bilang, rumus SMA itu hanya boleh dilakukan kalau kasusnya GLD atau GLWD. Kalau kasusnya udah GLTB, nggak bisa pakai rumus SMA. Maka harus pakai integral dan turunan. Nah, karena dari A mau cari X itu kan dua kali integral. Jadi integralin dulu sekali. Yang pertama jangan batas atasnya jangan satu. Kenapa? Karena mau kita integralin lagi. Kalau kita batasnya satu, kita dapatnya angka. Kalau angka kalau diintegralin kan ini ngaco ya. Maka harus diintegralin sekali, batasnya T, batas atasnya. Nah, baru yang integral kedua kali, baru batasnya batas akhirnya gitu. Paham? Ngerti? Paham. Lihat lagi ada nggak ya soalnya. Coba lihat. Ini nanti. Nah ini boleh. Coba dikerjain. 2 menit. Oke.
Dapat? A2? Dapat? Dapat. Dapatnya apa? Apa? C. Tiga. Kali. Kayaknya gimana? Coba ya. Detik pertama, dia delta R-nya H ya. Delta R itu rumusnya apa? V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat ya. Betul. Berarti Hmm. A, karena V0-nya 0, setengah A kali 1 ya. Maka kita dapat A-nya itu adalah 2H. Sekarang kita mau delta T-nya 2 kan? Detik kedua kan? Itu delta R-nya sama dengan I0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. I0-nya 0 setengah 2H dikali 2 kuadrat. Coret. Maka jawabannya 4H. Ngerti? Oh, tapi kan taruh di kemudian kan? Ini kan dari Iya. awal ya. Berarti delta R2 deh. Delta R1. Berarti delta R-nya 2 min delta R1 sama dengan 4H min H. 3H. Gitu. Paham? H2? Paham. Namanya kinematika dasar. Nanti kita akan lanjut lagi kalau udah nextnya adalah lanjut ke kinematika lanjut nih. Habis ini ada pertanyaan A2? Enggak. Oke, kalau tidak ntar saya kirimkan untuk siapa sama link video kalau udah selesai di upload ya. Oke, mari A2.